satu amanah yang belum terbagikan, beliau bagikan sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Lalu siapa kita yang begitu mudahnya? Makanya ada satu surat khusus tentang timbangan bagi pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka jadi konsumen, jadi pembeli, matanya tajam. Ini kurang satu mata. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jual, mereka curang. Orang kafir musyrik jahiliyah dulu sampai punya dua takaran. Satu untuk jual, satu untuk beli. Kalau dia untuk jual, maka bagian bawah itu dia tekuk ke atas biar supaya sedikit isinya. Tapi waktu dia beli, dia bawa takaran dia. Ah, ini dari rumah aku bawa. Sebegitu curangnya, maka orang yang curang itu tidak akan menemukan barokahnya. Maka yang kita minta dari rezeki ini saat dimakan, Allahumma barik lana. Ketika anaknya lahir, Allahumma barakallahu laka fil mauhub. Ketika menikah minta berkah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Yang ketika kita bertemu pun minta barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah itulah yang hilang. Itu Pak Ustadz orang nggak pernah peduli dengan timbangan, kaya raya, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah. Itu bukan nikmat, itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami mainkan mereka dengan istidraj dan mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya banyak, umurnya panjang, kedudukannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jangan sampai kita termakan, terpakai oleh tertipu dengan tipu daya ini. Demikian Ustadz Sofi. Baik Uwas, terima kasih. Menarik apa yang tadi disampaikan Uwas tadi tentang keberkahan. Sebetulnya rizki yang barokah itu seperti apa sih Yai? Karena mungkin kita selama ini menganggap bahwa apa yang kita cari, apa yang kita nafkahi bahwa rezeki itu berkah. Tapi kok ketika seiring perjalanan hidup kita, rizki itu berkurang dengan anak sakit, kemudian ada saja ini uang ini nggak ngumpul-ngumpul. Ini apakah termasuk yang tidak berkah atau bagaimana Yai? Silakan Yai. Ya, al-barakah itu thubutul khairi ilahi fi syai'. Menetapnya kebaikan ketuhanan pada sesuatu. Rizki yang barokah artinya adalah rizki yang ketika kita miliki dia membawa kebaikan lebih banyak. Mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah, mendorong kita untuk lebih sayang kepada sesama. Itu rezeki yang barokah. Kalau begitu berarti asasnya manfaat. Barokah itu bukan jumlah banyaknya. Ada orang yang kadang berpikir barokah itu ya pokoknya dari 1.000 jadi 1.000.000. Tidak. 1.000 atau 100.000 rupiah, mana yang ketika berada di tangan kita, kita tasarrufkan pada sesuatu yang mengundang keridhaan Allah atau kebahagiaan sesama. Itu yang penting. Baru disebut dengan barokah. Karena dengan barokah itu kemudian kita mendapatkan anugerah yang paling besar. Ada di dunia ini daerah-daerah yang juga punya barokah. Mengapa? Karena dia bisa melipat gandakan pahala ibadah kita. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Kota Mekah itu mubarakah. Karena apa? Beribadah di kota Mekah 100.000 kali nilainya. Berlimpah nilai ibadahnya. Yang di sini cuma 1 sampai 27 sampai 700, tapi di Mekah menjadi 100.000 mubarakah. Nabi juga Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram, barokah. Dan kenapa ada barokah? Salah satunya di situ ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah batu situs tempat berpijak kakinya Nabi Ibrahim ketika dia menyerukan orang untuk menunaikan ibadah haji. Sampai hari ini masih ada. Tentu saja gambar lubang atau ukiran batu itu bukan dari zaman Nabi Ibrahim. Tidak mungkin batu diinjak bolong seperti itu. Itu ada ikhtiar manusia untuk melestarikan fakta sejarah yang ada, mempertahankan situs. Nah ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam, dia usul pada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau Maqam Ibrahim ini kita jadikan sebagai tempat sholat kita setelah tawaf. Turun firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nanti ada yang baca wattakhadhu juga karena sudah tradisi sebelumnya. Jadikanlah Maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Mengandung barakah karena apa? Di tempat itu pahalanya besar. Dan ini saya ingin melebar sedikit. Tempat yang mengandung barakah itu termasuk adalah tempat yang mengandung mustajab doa.
Maka melestarikan sejarah, situs sejarah itu penting. Jangan menghancurkan situs. Sekarang ada sekelompok manusia yang kerjanya, hobinya menghancurkan peninggalan sejarah. Kita untung di Indonesia, ada kuburan Wali Songo kita pertahankan. Kuburan masyayikh, kuburan habaib, ulama kita jaga. Itu bagian dari Islam. Bahkan beberapa masjid, biasanya kalau ada ulama yang meninggal dunia, dikuburkan depan masjidnya. Bukan untuk menyembah, untuk ngalap barokah. Kenapa? Karena ada satu hadis mengatakan, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang baik, teman-teman baik, siapa saja duduk dengan mereka tidak akan merugi. Hadis ini berkenaan dengan zikir dan ahli zikir. Tetapi dipahami para ulama termasuk oleh Asy-Syaukani, termasuk oleh Ibnu Jazari dalam Tuhfatul Dzakirin dan Hisnul Hasin, bahwa di antara tempat yang mustajab doa itulah kuburul anbiya was sholihin. Ini tempat berkah. Kenapa? Berdoa di tempat ini itu cenderung lebih mustajab daripada tempat yang lain. Dan itu pernah terjadi pada masanya pada satu masa di sebuah negeri ketika terjadi kemarau panjang, orang-orang Samarkand itu berdoa pada Allah, sudah sedekah, sudah sholat sunat, sudah macam-macam, istisqa, tidak turun hujan. Ada seorang qadhi yang datang, seorang alim yang datang kepada qadhi mengatakan, bagaimana kalau kita sekarang misalnya umat Islam diajak ke kuburan Imam Bukhari. Kita berdoa di kuburan Imam Bukhari di Khartang. Lalu umat Islam berangkat ke kuburan Imam Bukhari, di sana berdoa kepada Allah, bukan nyembah Imam Bukhari, bukan minta pada Imam Bukhari. Berdoa kepada Allah tapi di samping kekasih Allah. Datangnya saja Allah sudah suka. Nah berkah dari kuburannya Imam Bukhari, belum pulang ke rumah mereka sudah turun hujan. Itu yang barokah. Nah seperti itu barokah. Rasul juga sama. Ketika Isra Mi'raj beliau pernah sholat di Bukit Tursina dan itu perintah dari Allah lewat Jibril. Selesai sholat ditanya, di mana kau tadi sholat? Aku tidak tahu. Tadi panjenengan sholat di tempat yang namanya Bukit Tursina. Bukit Tursina itu adalah bukit saja seperti biasa, tidak seindah di puncak lah. Tapi bukit itu, kenapa Rasul sholat di situ? Disitulah tempat Nabi Musa dulu pernah bertapa, bermunajat kalau bahasa Arabnya. Bahasa kitanya bertapa saja. Dan di situ turun kitab Taurat. Kenapa kok sholat di situ? Lihat ayatnya. Falamma atahanu dia misyati'il wadil aimana fil buqatil mubarakati minasyajarati ayya Musa ini annahu rabbul alamin. Jadi al-buqatul mubarakah, gunung biasa yang biasa anak-anak sekarang buat pacaran itu mubarakah karena di situ pernah turun kitab suci Taurat. Pernah diinjak oleh Nabi Musa. 40 hari 40 malam dia tirakat di situ. Ngalap barokah berarti Rasulullah itu. Isra Mi'raj saja mah disempat-sempatkan ngalap barokah dulu, transit dulu di situ. Makanya menjadi heran ketika sekarang orang ada yang melarang tidak boleh ngalap barokah dengan tempat turunnya Al-Quran. Saya jadi bingung. Rasulullah ngalap barokah dengan Bukit Tursina, tempat turunnya Taurat. Tapi umat Muhammad diharamkan ngalap barokah dengan Gua Hiro. Aneh sekali. Saya tidak akan sebut mazhabnya, kita tahu semua. Karena di bawahnya ditulis tidak boleh ngalap barokah dengan Gua Hiro. Saya tidak mengerti itu. Bahkan ada tempat lahir Nabi Isa. Itu Rasul juga diminta transit sholat 2 rakaat. Alasannya apa sih? Qala inni Abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina kuntu usalli bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Salah satu teks ayat tadi, wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Aku oleh Allah, kata Nabi Isa, dijadikan orang yang diberkati dimanapun aku berada. Berarti tempat lahir Nabi Isa itu mengandung barokah. Rasul sholat 2 rakaat sebelum terbang ke atas kembali. Itu apa? Ngalap barokah. Saya jadi tidak mengerti. Ketika Rasul Muhammad kasih Allah ngalap barokah dengan tempat lahir Nabi Isa, tapi umat Nabi Muhammad tidak boleh ngalap barokah dengan tempat lahir Nabi Muhammad. Tempat lahirnya diratakan dengan tanah, dibikin perpustakaan, dan sekarang kita diharamkan ngalap barokah. Saya tidak mengerti. Tapi ini kan pikiran saya sendiri. Mungkin ulama lain pikirannya. Katanya musyrik tidak, ngalap barokah. Nah, kenapa ngalap barokah di situ? Karena ketika kita berdoa di tempat itu, nilai daya tekannya untuk dapat teken dari Allah itu lebih dari yang lainnya. Nah, Allah sekira saya ingin memaknai rizki yang barokah, ada rizki yang ketika kita memilikinya dia mendorong kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak beribadah, dan kita pakai tambah nikmat ibadah, tambah senang memberi pada orang lain. Jadi sebenarnya yang barokah itu yang kita berikan pada orang lain, bukan yang kita puaskan untuk sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bukan bertambahnya materi ya, tapi lebih dari itu, memberikan keberkahan, memberikan kebermanfaatan untuk kebermanfaatan. Semua. Baik, selanjutnya saya ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Siapa di sini yang sudah siap dengan pertanyaan? Silakan. Oke, ditahan dulu ya, nanti ya, usai jeda ya. Kita akan kembali, tetaplah di Indahnya Ramadan.
Baik, terima kasih. Masih di indahnya Ramadan, masih dengan tema besar kita menjaga rizki yang halal. Saya ke teman-teman mahasiswa dari Universitas Tazkiyah. Siapa tadi yang mau tanya? Silakan. Ayo. Mana tadi? Oke, langsung berdiri. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Johar, asal dari Riau, Kuantan Singi, dan sekarang belajar di Institut Tazkiyah Bogor. Yang saya ingin tanyakan adalah, bagaimana menurut Ustadz jika seorang Muslim selalu merasa rezekinya terhalang ataupun terhambat, meskipun dia sudah berusaha mencari rezeki itu dengan cara yang halal? Apakah itu sudah menjadi ketetapannya? Syukran, yumkin azamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uas. La ini jitama'atil ummatu, seluruh manusia, jinnya, manusianya berkumpul. Ala ayyadurruka bisyai'in. Mereka ingin menghalangi rezekimu, membunuhmu, membulimu, menyantetmu, memusuhimu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diucapkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Ya gulam, wahai anak kecil, menanamkan akidah yang kokoh, yang kuat. Jadi kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala berusaha, berikhtiar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau sesuai keinginanmu dengan yang diberikan Allah, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai yang kau harapkan, ekspektasimu dengan apa yang terjadi, bersabarlah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib. Semua yang dia terima itu baik. In asabathu dharra, in asabathu sarra. Kalau yang datang itu senang, untung, kenyang, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu susah, pailit, bangkrut, gagal, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu. Itulah puncak daripada tauhid. Tapi kita bukan jabriyah. Kita bukan kelompok apatis. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau engkau bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Maka Allah beri kamu rezeki seperti seekor burung mendapat rezeki. Bagaimana seekor unggas? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Belum pernah burung sampai hari ini sebelum terbang mikir dulu, kira-kira dapat ikan enggak ya? Dia di sarang pohon yang tinggi dan makanannya ada di dasar lautan dan dia dapat. Maka muncul istilah kalau rezeki tak kemana. Tapi kalau enggak kemana-mana, Nggak dapat rezeki. pasti dapat kalau Allah mau. Masya Allah. Ketika salah seorang ulama duduk tidak mau berusaha. Lalu kemudian, kenapa kamu tidak mau berusaha? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Untuk apa saya mencari? Kalau memang rezeki saya pasti datang kemari. Yang menegur ini wali Allah juga, sesama wali yang bisa. Kalau kita yang wali murid, wali kelas jangan dulu. Coba lihat di atas pohon sana, iya. Kalau kamu tidak percaya bahwa